Dengarkan saudara, Yesus saja sebagai anak Tuhan disebut di Lukas 2:51, ia tetap tinggal dalam asuhan Yusuf dan Maria sampai dia umur 30 tahun. Jadi kalau Tuhan Yesus saja perlu ada orang tua yang mengasuh dia supaya dididik jadi manusia, apalagi anak orang berdosa. Betul? Itu sebabnya kalau orang tua ayah ibu tidak bertanggung jawab, maka hancurlah generasi ini. Nah, jadi jangan menikahkan orang yang hamil sebelum menikah, sebelum para gembala meneliti ini jodoh atau tidak. Jadi kalau orang itu bukan jodoh dan bukan karena kasih, jangan dinikah. Kita akan teliti lebih baik tidak ada korban berikut, cukup korbannya anak satu ini saja. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Dengarkan baik-baik. Kalau ini bukan jodoh dan jangan dinikahkan, maka kepada pihak laki harus diminta pertanggungjawab untuk menanggung biaya kelahiran, menanggung biaya hidup anak ini sampai waktu Tuhan bahwa si perempuan ketemu jodoh yang betul dari itu, baru anak laki ini bebas. Ini cara kami, dan ternyata dengan cara itu menyelamatkan banyak keluarga. Lebih baik orang tua menanggung malu sekarang, ketahuan anaknya sudah menghamili orang, dan anak yang satu lagi sudah hamil sebelum menikah. Lebih baik malu sekarang daripada seluruh keluarga, dua keluarga, dari keluarga laki, keluarga perempuan menderita terus. Sebab kalau mereka tetap dikawinkan, tidak ada kebahagiaan. Orang itu akan sedih melihat rumah tangga anak bertengkar. Lahir anak kedua, lahir anak ketiga tanpa kasih, hancur anak-anaknya. Lebih baik cukup yang satu itu. Saudara, ini yang kami pakai 16 tahun yang lalu sampai hari ini untuk menangani orang-orang hamil sebelum menikah. Dengarkan, ini secara psikologi yang kami teliti. Belasan rumah tangga muda kami teliti. Mengapa retaknya pernikahan 95% terjadi waktu hamil anak pertama. Dengan baik, anak-anak muda ini perkara serius harus mengerti. Mengapa retaknya pernikahan 95% terjadi waktu kandungan anak pertama? Pertama kali kami buat riset ini, kami pun gak percaya. Masa baru kandungan anak pertama? Berarti anak pertama belum lahir, rumah tangga sudah retak. Mengapa bisa begitu? Waktu kami teliti, hasilnya mengerikan. Begini, 100% rumah tangga yang retak pada kandungan anak pertama, 100% pasti penyebabnya ada hubungan seks sebelum menikah. Walaupun tidak sampai hamil, tapi sudah melakukan hubungan seks. Maka itu dengar adik-adikku perempuan, dari sejak zaman dulu sampai Yesus datang, korban seks itu pasti perempuan. Tidak ada korban seks laki-laki. Dalam nama Yesus jangan tertawa pada perempuan. Kenapa kau tertawa? Diam kau, dan berjujur juga. Ini untuk kamu. Saya kaget kalau ada anak perempuan saya katakan korban seks itu perempuan dan perempuan tertawa. Jangan-jangan kau korban seks. Diam kau sebelah juga dalam nama Yesus. Siapa sebelahmu? Belakangnya Bobi. Diam. Kenapa kau tertawa lagi? Bob, kamu agak pinggir sini, Bob. Saya mau lihat anak ini. Diam. So, ini perkara serius anak-anak perempuan. Betapa bodoh kamu. Kalau kamu sampai kamu tertawa tentang korban seks, saudara, korban seks pasti perempuan.
Kitab suci kita adalah kitab suci yang luar biasa. Tidak ada kitab suci agama apapun juga di dunia ini yang membahas tentang selaput darah atau keperawanan. Hanya kitab suci kita ini yang membahas keperawanan. Dengar adik-adikku perempuan, berhenti dalam percampuran dalam nama Yesus. Tuhan tidak sembarang menciptakan sesuatu dalam tubuh kita tanpa arti. Kitab Ibrani mengatakan segala sesuatu yang Tuhan buat untuk menandakan itu suci, itu kitab Ibrani berkata, maka pasti ada tanda darah. Perhatikan. Nah, sehubungan dengan selaput keperawanan, mengapa setiap kali selaput keperawananmu, putri-putri Sion, dengar, itu robek, pasti ada darah. Maka itu dunia mempunyai istilah, dan itu istilah hati. Selaput keperawanan atau keperawanan selalu disebut kesucian. Betul tidak? Ini yang menyebut bukan cuma orang Kristen. Dunia pun mengatakan itu kesucian. Dan karena hanya kitab Ibrani yang mengatakan segala sesuatu yang kudus, yang suci, itu pasti ada tanda darah. Jadi adik-adikku, putri-putri Sion yang dikuduskan itu, jangan engkau serahkan selaput keperawananmu, sebab engkau hanya punya sekali seumur hidup, dan itu hanya untuk seorang yang Tuhan tetapkan, yaitu suamimu, yang boleh memecahkan itu dalam nama Yesus. Jangan engkau berikan keperawananmu kepada bajingan-bajingan itu, karena kau hanya punya sekali seumur hidup. Mengapa di Wahyu 14 ayat 5 tadi firman mengatakan ada korban-korban sulung? Ibrani 12 juga menulis anak-anak sulung. Ada gereja akhir zaman yang anggotanya semua anak-anak pertama. Saya pernah meneliti ayat ini. Mengapa? Ternyata gereja akhir zaman yang anggotanya itu semua anak-anak pertama, maka gereja itu yang dalam membuat akhir zaman sanggup mengalahkan setan. Nanti pulang baca di Ibrani 12, gabungan dengan 14 ayat 5. Luar biasa gereja akhir zaman yang anggotanya semua anak-anak sulung. Nah, ternyata anak-anak sulung itu hanya dilahirkan oleh perawan. Maka itu karena setan tahu bahwa pada akhir zaman yang akan mengalahkan mereka nanti adalah anak-anak sulung dari pernikahan-pernikahan kudus yang masih dijaga dan masih perawan itu. Maka setan hancurkan keperawanan dengan seks bebas. Karena kalau semua putri-putri Sion tidak perawan lagi, maka setan menang. Mereka nggak ada bisa mengalahkan. Tapi itu tolong rekan-rekan yang bantu. Khotbahkan ini, Pak Doni catat dengan serius. Khotbahkan ini di gereja masing-masing. Pak Panjaitan, Pak Dino, siapa lagi? Gembala-gembala catat. Pertahankan keperawanan di gereja kita masing-masing. Katakan amin. Supaya lahir anak-anak sulung pada akhir zaman. Saudara, perhatikan. Saya memberikan contoh saja. Semua anggota tubuh kita yang Tuhan ciptakan itu ada artinya.
Saya beri contoh dua saja. Alis luar biasa Tuhan ciptakan ini.